22 anggota TNI klasis Pulau Leti Mualakon Jemaat Yakur Jalan Yakur. Warta Jemaat nomor 63 garing KL daftar JTK garing A titik 8 garing 11 garing 2024. Majelis Jemaat PPP Yakur menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang hadir di kebaktian di saat ini, terutama bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan berat serta turut bersukacita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat. Marilah kita mengikuti warga jemaat kebaktian di saat ini. Berita pelayanan. Kebaktian saat ini dilayani oleh Penatua KC Lakorwawang. 2. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian minggu keempat. 3. Pembacaan Alkitab Lukas 5 ayat 17 sampai 26. 4. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah nyanyian hidup jemaat. 5. Kebaktian Minggu 1 Desember 2024 menggunakan tata kebaktian Minggu Adventus pertama. Nyanyian yang digunakan disesuaikan. 6. Kebaktian pencanangan Minggu Adventus akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 November 2024 pukul 18 WIB atau jam 6 sore di gedung gereja Eliora. Mohon partisipasi seluruh umat untuk mengikuti kebaktian dimaksud. 7. Majelis Jemaat Yakur menghimbau seluruh umat untuk menggunakan hak pilihnya melalui pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku, bupati dan wakil bupati Kabupaten Maluku Barat Daya pada hari Rabu 27 November 2024 pukul 7 WIB sampai dengan selesai di TPS-TPS yang ada di Kelurahan Yakur. Hindari golput karena suara Bapak Ibu saudara-saudari sangat menentukan perkembangan kabupaten ini ke depan. Tetap menjaga situasi agar tetap ada dalam suasana sukacita. B. Berita keuangan. Saldo kas tanggal 16 November 2024 sebesar Rp755.377. Jumlah pendapatan tanggal 17 November sampai dengan 23 November 2024 sebesar Rp34.534.000. Jumlah pengeluaran tanggal 17 November sampai dengan tanggal 23 November 2024 sebesar Rp60.275.110. Saldo kas sampai tanggal 23 November 2024 sebesar Rp73.017.297. Saldo BES pembangunan tanggal 16 November 2024 sebesar Rp26.215.000. Jumlah pendapatan tanggal 17 sampai dengan 23 November 2024 sebesar Rp1.753.000. Jumlah pengeluaran tanggal 17 November sampai dengan 23 November 2024 tidak ada. Saldo BES pembangunan sampai pada tanggal 23 November 2024 sebesar Rp27.968.000. Demikian warga jemaat GPP Yakur saat ini. Atas perhatian warga jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Yakur 24 November 2024. Majelis Jemaat GPP Yakur. Ketua Pendeta Nyonya R. Lawal LSC, Sekretaris Penatua RW Talatua.
Allah Tuhan, mari kita takiskan ibadah kita. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Amin. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Amin. Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepada-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Tuhan, kami sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Barulah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan dan perbuatan kami semakin bermutu dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Demi nama-Mu ya Yesus Tuhan kami. Amin. Hidup Jemaat 28 baiknya yang pertama dan kedua. Ya Yesus tolong. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat kita menyanyikan Hidup Jemaat nomor 395. Baiknya yang pertama. Betapa indah hari. Yeah.
menurut petunjuk Iqbal, jemaat diserahkan kepada. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Kidung Jemaat 354 baitnya yang pertama. Dengan lembut Tuhanku. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita akan membaca dan mendengar refleksi kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Namun menyadari sungguh bahwa kita semua adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan. Mari kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus bagi kita semua, dan kita akan berdoa dalam bentuk lagu dari Kidung Jemaat nomor 50. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan turunkan lagu ini dengan penuh hikmat. Yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Mari kita baca judulnya secara bersama-sama. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari, ketika
mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga dia dapat menyembuhkan orang sakit. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat hal ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Dan seketika itu juga bangunlah dia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab saat ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarnya, dan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Shalom. Kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita, sehingga kita sudah boleh ada di minggu keempat di bulan yang ke-11 ini. Kita masih dapat menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bahkan lebih dari itu, kita menikmati setiap berkat-berkat atas hasil kerja kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara maupun anak-anak, apa yang telah kita lakukan dengan penyertaan Tuhan, bahkan berkat-berkat yang telah kita rasakan? Apakah kita sendiri menikmati berkat-berkat itu? Ataukah kita memberikan diri kita untuk melihat orang lain, melayani orang lain yang sementara menderita, peduli dengan orang lain ketika mereka adalah dalam kesakitan? Ataukah kita memberikan jalan keluar bagi orang yang ada di dalam persoalan-persoalan kehidupan? Ataukah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Jemaat yang diberkati Tuhan, di pagi ini kita masih ada di bulan November, dan kita masih dituntun dengan tema bulanan ini oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM. Agungkan Tuhan dengan membela kehidupan, dan tema mingguan kita, solidaritas dengan yang lemah. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan dituntun dengan dua tema ini dan firman Tuhan di pagi hari ini, Lukas 5 ayat 17 dan berakhir pada ayatnya yang ke-26, menceritakan kepada kita semua bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh dari penderitaannya.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dari cerita Alkitab ini, Lukas 5 ayat 17 sampai 26 ini, kita akan menarik beberapa hal penting yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama yang dapat kita lihat dari firman Tuhan ini adalah kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hadir untuk mendengar cerita bahkan melihat kesaksian Yesus untuk menyembuhkan, memberi makan, bahkan kuasa-kuasa lain yang dilakukan oleh Yesus. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hadir pada saat itu, mereka tidak melihat kuasa Tuhan ataupun mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus dan melakukannya. Tetapi mereka datang mendengar dan mencari kesalahan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita di saat ini, apakah kita datang mendengar firman Tuhan dan kembali dari tempat ibadah ini untuk melakukannya, atau berbanding terbalik, kita akan seperti orang-orang Farisi? Jemaat yang diberkati Tuhan, yang kedua yang dapat kita tarik dari firman Tuhan ini adalah persahabatan, kehidupan solidaritas, kepedulian yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat orang lumpuh itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membayangkan seorang yang lumpuh, sudah tentu dia tidak dapat melakukan apa-apa. Dia hanya tidur, berpasrah untuk kehidupan dia. Tetapi terjadi kepedulian kepada orang lumpuh itu oleh sahabat-sahabatnya. Ketika sahabat-sahabat itu berupaya untuk membawa sahabatnya ke hadapan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mendorong sampai sahabat-sahabat orang lumpuh itu harus membawa sahabatnya ke hadapan Yesus? Yang membuat mereka harus membawa sahabatnya ke hadapan Yesus adalah iman mereka. Iman yang dimiliki oleh sahabat-sahabat itu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan sahabat mereka. Oleh karena itu, ketika kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan itu, begitu banyak orang yang hadir pada saat itu yang ingin mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan oleh karena itu, ketika mereka harus membawa sahabatnya masuk menghadap Yesus, begitu susah. Tetapi tidak membuat mereka lalu mundur ketika tantangan itu datang. Mereka terus berupaya dan pada akhirnya tuan rumah yang diceritakan di sini, kalau di dalam firman ini tidak menceritakan bagaimana kerelaan hati dari tuan rumah untuk memberikan atap rumahnya dibongkar. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, rumah merupakan harta kita, dan mungkin saja untuk kita ketika kita disuruh untuk membongkar rumah kita, mungkin saja kita tidak merelakannya. Karena rumah adalah tempat kita berlindung dari hujan maupun panas. Tetapi berbeda dengan tuan rumah yang diceritakan dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Dia merelakan atap rumahnya dibongkar untuk jalan masuk orang yang lumpuh itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, begitu gigihnya sahabat-sahabat orang lumpuh ini berupaya untuk membawa sahabatnya masuk menghadap Yesus. Dan mereka menurunkan sahabatnya tepat di depan Yesus untuk memperoleh kesembuhan. Bukan saja iman yang dimiliki oleh sahabat-sahabat itu, tetapi iman dari orang lumpuh itu sendiri yang menyembuhkan dia. Kita lihat pada ayatnya yang ke-20, Yesus menyatakan, "Hai saudara, dosamu telah diampuni."
lalu mulai bertanya-tanya dalam hati mereka, siapakah dia sebenarnya? Jemaat yang diberkati Tuhan, kuasa Allah tidak terbatas oleh apapun. Karena itu Yesus mengetahui pikiran dari para ahli Taurat maupun orang-orang Farisi. Yesus pun lalu berkata kepada mereka, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Itulah kuasa Allah yang terjadi bagi orang lumpuh, tetapi juga dinyatakan bagi orang-orang Farisi yang sudah mengenal Allah, bahkan mengetahui hukum Taurat, tetapi tidak pernah melaksanakannya. Dan disitulah Allah menyatakan kuasa kesembuhannya, dan orang lumpuh itu pun bangun dari tempat tidurnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika orang lumpuh itu mengalami kesembuhan, Allah lalu tidak menyuruh dia pulang ke tempat di mana tadi dia berbaring, tetapi Yesus menyuruh orang lumpuh itu kembali ke rumahnya. Mengapa Yesus menyuruh orang lumpuh itu kembali ke rumah? Dia tidak suruh dia pergi bersenang-senang atau pergi di mana saja, tetapi Yesus menyuruh dia kembali ke rumah. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika pada zaman itu seseorang mengalami penderitaan, dia lalu dikucilkan oleh keluarga, dia lalu disuruh menyingkir dari persekutuan. Oleh karena itu Yesus mengetahui hal itu, dan Yesus menyuruh dia untuk kembali ke rumah. Karena di dalam kehidupan keluarga kita akan menemukan kekuatan kita. Jika kita hidup sendiri, kita merasa bahwa kita adalah orang yang tidak berarti. Tetapi jika kita menemukan persoalan kehidupan dan kita berada di tengah-tengah kehidupan keluarga, keluarga akan memberikan kita motivasi. Keluarga akan memberikan kepada kita senyum yang indah. Bahkan ketika kita mengalami persoalan yang begitu sulit, keluarga akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi persoalan. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman ini mau mengajak bagi kita semua, bersama dengan tema bulanan kita dan tema mingguan kita, bahwa kita manusia adalah manusia sosial yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk menguatkan kita, untuk memberikan jalan keluar bagi kita. Karena itu firman ini mengajak kita semua yang hadir di saat ini untuk kita dimampukan oleh Tuhan, untuk kita bisa peduli dengan orang lain, kita bisa memperhatikan orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Jangan sampai kita merasa bahwa kelebihan-kelebihan yang kita dapati adalah karena usaha kita sendiri. Jadi biar saja kita yang menikmati. Firman di saat ini mau menguatkan kita bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Allah di dalam Yesus Kristus yang telah dahulu peduli kepada manusia, memberikan contoh dan teladan bagi kita untuk kita peduli dengan orang lain di seputaran kita, untuk kita peduli dengan orang-orang yang memerlukan kita. Kita tidak dapat egois, kita tidak dapat mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita juga perlu melihat orang lain.
kehidupan kita, biarlah kita memuliakan Tuhan seperti yang dilakukan orang-orang yang mendengar akan sabda Tuhan, bahkan melihat kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan ke-11 di tahun 2024 ini. Alangkah sukacitanya kita untuk kita tiba di bulan Desember, bulan yang kita percayakan membawa sukacita bagi kita semua ketika kita menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi apa yang menjadi bagian daripada kita? Apakah kita sudah lakukan itu atau tidak? Apakah kita akan menyambut sukacita kedatangan Yesus dengan menikmati hasil jeripayah kita sendiri, ataukah kita akan berbagi dengan orang lain? Itulah yang akan menjadi perenungan kita untuk mengakhiri bulan ke-11 di tahun 2024 ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, bukti nyata yang akan kita lakukan lagi untuk mengabulkan kuasa kasih Allah, bahkan kita akan peduli dengan orang-orang di sekitar kita, adalah kita akan menentukan pemimpin kita di tanggal 27 besok. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentukanlah pilihan kita dengan meminta hikmat daripada Tuhan, agar kita dapat menentukan pemimpin yang terbaik, baik untuk daerah Provinsi Maluku, tetapi juga bagi Kabupaten Maluku Barat Daya yang kita sama-sama cintai. Kita percaya semua bahwa pemimpin yang terbaik yang dapat memberikan damai sejahtera dibunyikan wedo berasal dari Allah. Oleh karena itu, mintalah hikmat Tuhan untuk memilih pemimpin yang terbaik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus Anak yang Tuhan, yang dikatakan daripada Kudus dan yang meminta bahwa kita disadarkan pada hari yang ketiga atau pada itu bahwa disebabkan bahwa untuk mengerti orang ini, aku percaya pada Shalom jemaat yang Tuhan Yesus berkati. Biarlah kiranya Tuhan selalu menjaga.
kita mulai. Semua yang kami terima asalnya daripada Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk menyalurkan generasi dan berkat bagi seluruh ciptaan. Amin.
berikan kesempatan untuk terus menjalani hari-hari hidup pemberian-Mu ini dan menjalani seluruh tugas tanggung jawab pengabdian dan pelayanan yang masih kami emban. Kami ada dan hidup sampai saat ini. Kami mengaku sungguh Tuhan bahwa bukan karena kuat dan hebatnya kami sebagai manusia, tetapi semata-mata karena cinta, kasih yang Engkau boleh anugerahkan bagi setiap kami, yang karenanya kami pulangkan rasa syukur, hormat, dan kemuliaan hanya kepadamu, ya Bapa. Sambil kami bermohon ampuni dan kasihanilah kami jika dalam segala tugas tanggung jawab yang kami lakukan ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan dengan kehendak-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami, dan biarlah lewat kekuatan-Mu kami dilayakkan untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, hari-hari kerja kami, ya Bapa. Bapa, dalam nama Yesus, di pagi hari yang indah ini, selaku umat yang meyakini akan kasih-Mu bagi kami semua, ketika kami mampu melewati sepekan lamanya, ya Tuhan, kami ada di sini, di rumah-Mu yang kudus, ya Bapa, dalam persekutuan jemaat-Mu, ya Bapa. Kami datang menaikkan syukur kami kepadamu, bahwa bahkan kami datang membawa akan pergumulan kami pribadi, lepas pribadi kami, Tuhan. Bapa, kami dalam kerajaan surga tidak kurang berkat-berkat-Mu yang kami rasakan selama seminggu lamanya, tetapi juga Tuhan izinkan untuk kami mengalami berbagai tantangan hidup ini, ya Bapa. Tapi Tuhan, kami bersyukur karena kami tidak sendiri. Engkau memberikan orang-orang yang kami kasihi ada bersama-sama dengan kami untuk menjalani setiap persoalan-persoalan hidup kami. Dan kami kedapatan mampu melakukannya, ya Tuhan Yesus, atas penyertaan dan kasih Tuhan. Dan di hari ini kami boleh menyatakan itu dalam syukur kami kepadamu, dalam ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami datang dan kami berdoa bagi kami semua yang datang dan beribadah kepadamu di pagi hari ini. Kami membawa syukur kami kepadamu. Kami membawa pergumulan kami kepadamu, ya Tuhan. Kami bersyukur atas bertambah setahun usia dalam perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang indah yang Tuhan berikan ketika kami ada dalam usia yang baru dalam pernikahan kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami hanya datang dan bilang buat Tuhan, oke banyak Tuhan untuk semua kasih karunia. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, untuk kesembuhan yang kami alami di tengah-tengah penderitaan kami. Kami bersyukur untuk jalan keluar yang kami temui ketika kami mengalami persoalan-persoalan hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk berbagai persoalan-persoalan bagi anak-anak kami, ya Tuhan Yesus. Tuhan masih tetap memampukan kami
Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi kami semua yang beribadah di saat ini. Jika sampai saat ini ya Tuhan, kami masih ada di dalam tekanan-tekanan hidup kami masih ada di dalam persoalan-persoalan hidup kami masih ada di dalam penderitaan-penderitaan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan di dalam ibadah ini. Kami membawa semuanya kepadamu. Karena kami percaya dalam kehidupan kami bahwa hanya Engkau Allah yang sanggup mengangkat beban-beban hidup kami, yang sanggup memberikan jalan keluar di tengah-tengah persoalan kami. Bahkan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan kami di tengah-tengah penderitaan yang kami alami. Berilah kepada kami ya Tuhan apa yang kami perlukan, agar kami dapat mengagungkan kuasa kasih-Mu. Dan biarlah lewat kami, lewat kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami terus memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi kami semua yang menyatakan kasih dan kebesaran-Mu lewat pelayanan yang kami lakukan di saat ini. Baik kami selaku pendeta, majelis bertugas, prokantor, infokus, kolektan, agama bertugas, tim IT, solois, trio, bahkan kami semua yang mendukung ibadah ini ya Bapak. Berkatilah kami dengan tugas-tugas kami masing-masing, agar kami terus memuliakan Tuhan dengan talenta-talenta kami ya Bapak. Bapak dalam nama Yesus, Bapak yang begitu baik dalam kehidupan kami datang dan kami berdoa bagi umat-Mu ya Bapak, yang karena penderitaan mereka tidak dapat mengambil bagian bersama-sama dengan kami. Mereka ada di rumah-rumah mereka, bahkan mereka ada di rumah sakit karena penderitaan yang mereka rasakan. Bahkan mereka harus merujuk keluar daerah ini ya Bapak. Bapak kami mohon campur tangan Tuhan bagi kehidupan mereka, agar mereka pun merasakan kesembuhan yang berasal daripada-Mu ya Bapak. Kami berdoa bagi tangan-tangan yang melayani mereka ya Bapak, baik para medis, para dokter, maupun tangan-tangan lain yang datang untuk menjamah mereka, memberikan penguatan bagi mereka dalam menghadapi penderitaan yang mereka alami Bapak. Biarlah kesembuhan yang mereka alami berasal daripada-Mu. Dan kami berdoa bagi umat-Mu ya Tuhan Yesus, yang ada di rumah-rumah mereka dengan beban-beban hidup mereka. Biarlah Bapa menjumpai mereka, angkat mereka dari beban-beban kehidupan mereka, agar mereka dapat memuliakan Tuhan lewat jalan keluar yang mereka temui.
pejabat PLT Sekda ya Bapak. Kami berdoa bagi para asisten, para staf ahli, pimpinan OPD, pimpinan TNI, Polri, bagian vertikal, maupun apa saja tugas tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan bagi kami untuk memimpin di Kabupaten Maluku Barat Daya ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan hikmati kami dengan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kami juga tidak lupa mendoakan para anggota DPR ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pimpinan lurah, RT RW di Kabupaten Maluku Barat Daya ini yang ada di Kiakur. Biarlah Bapak tetap hikmati kami dengan hikmat-Mu, agar kami mampu melakukan tugas-tugas tanggung jawab yang Bapak percayakan bagi kami. Biarlah kami menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat menghadirkan Shalom Allah di Kabupaten Maluku Barat Daya ini Bapak. Bapak dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu atas penyertaan-Mu bagi pejabat bupati ketika di hari kemarin Tuhan boleh menyertai dia boleh menyelesaikan tugas tanggung jawab dia di Kabupaten Maluku Barat Daya ini. Biarlah Bapak memberkati pribadi, keluarga, rumah tangga dengan apa yang dia telah lakukan ya Bapak. Biarlah apa yang telah dia lakukan di Kabupaten Maluku Barat Daya ini juga menjadi berkat bagi kami masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya ini Bapak. Bapak kami dalam kerajaan surga, hanya kepada-Mu saja Tuhan kami taruh seluruh kehidupan kami kepada-Mu untuk memasuki usbu yang baru dalam pekan ini ya Bapak. Bapak dalam kerajaan surga kami tidak tahu akan hari-hari kehidupan kami, tapi kami percaya sungguh bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus mengetahui hari-hari kehidupan kami. Dan oleh karena itu ya Bapak, kami berserah diri kepada-Mu untuk kami menjalani kehidupan kami di usbu yang baru nanti ya Bapak. Berilah kepada kami ya Tuhan kekuatan, kesehatan, bahkan kehidupan, dan curahkanlah berkat-Mu di atas kami, agar kami tetap memuliakan nama Tuhan lewat setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Bapak dalam nama Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan ya Allah kami, untuk momen di tanggal 27 nanti ya Bapak. Selaku masyarakat Tuhan, kami akan memberikan pilihan kami untuk menentukan pemimpin di Maluku dan kabupaten tercinta kami ini untuk 5 tahun mendatang ini ya Bapak. Bapak kami berdoa, biarlah Bapak hikmati kami agar proses pemilihan di tanggal 27 November nanti biarlah berjalan dengan penuh damai dan sukacita, dan kami dapat dan biarlah kami mendapati pemimpin yang terbaik yang dapat menghadirkan Shalom Allah di Provinsi Maluku, tetapi juga di Kabupaten Maluku Barat Daya yang kami cintai ini Bapak. Kami taruh seluruh proses tanggal 27 ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya mau jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Ini seluruh kehidupan kami yang kami bawa kepada-Mu, dan kami percaya Tuhan mendengar, dan Tuhan akan menjawab
kami mengaku Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, dan biarlah kami layak untuk menjalani kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita menerima keputusan dan janji pernikahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat. Simak kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 344 baiknya yang pertama dan kedua. Ingatkan nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itulah terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai